Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Ilmu Negara yang beranggotakan 2 orang, yaitu yang pertama Desani Mulia dan yang kedua adalah Aulia Rahmi. Baiklah teman-teman, selanjutnya mari kita lihat dulu pengertian dari konstitusi itu sendiri. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu constitution dan berasal dari bahasa Belanda constitutie. Dalam bahasa Latin constitutio dan constituere. Sedangkan dalam bahasa Prancis yaitu constituer. Dalam bahasa Jerman yaitu Verfassung Constitution. Sedangkan dalam Ketatanegaraan RI diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar. Adapun pengertian dari konstitusi adalah keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat negara. Adapun pengertian konstitusi menurut para ahli adalah yang pertama menurut K.C. Wehir. Konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Berikutnya adalah menurut Kurnimanto Sutopawiro. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin cisme yang berarti bersama dengan, dan stute yang berarti membuat sesuatu agar berdiri. Jadi konstitusi menurut Kurnimanto Sutopawiro adalah menetapkan secara bersama. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke sejarah konstitusi. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai sesuatu revolusi Groundwit telah disahkan pada 8 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian, sekalipun Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan konstitusi yang sangat singkat dan hanya memuat 37 pasal, namun ketiga materi muatan konstitusi yang harus ada menurut ketentuan umum teori konstitusi telah terpenuhi dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut. Pada dasarnya, kemungkinan untuk mengadakan perubahan atau penyesuaian itu memang sudah dilihat oleh para penyusun UUD 1945 itu sendiri. Dengan merumuskan dan melalui pasal 37 UUD 1945 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. Dan apabila MPR bermaksud akan mengubah UUD melalui pasal 37 UUD 1945, sebelumnya hal itu harus ditanyakan lebih dahulu kepada seluruh rakyat Indonesia melalui suatu referendum. Tab nomor 1 MPR 1983 pasal 105 sampai 109. Jo. Tab nomor 4 MPR 1983 tentang referendum. Perubahan UUD 1945 kemudian dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahun MPR tahun 2002. Bersamaan dengan kesepakatan dibentuknya Komisi Konstitusi yang bertugas melakukan pengkajian secara komprehensif tentang perubahan UUD 1945 berdasarkan ketetapan MPR nomor 1 MPR 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi. Baiklah teman-teman, untuk selanjutnya mari kita masuk ke dalam materi muatan konstitusi. Materi muatan konstitusi pada pokoknya ada 3 hal. Yang pertama ada jaminan terhadap HAM dan warga negara. Yang kedua
ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, ada pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental. Oke teman-teman, adapun menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Mr. J.G. Steinbeck, pada umumnya suatu konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu yang pertama, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negaranya. Yang kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Adapun menurut Profesor Sri Sumantri, paling tidak ada 3 hal yang harus dimuat sebagai materi muatan dalam suatu konstitusi, yaitu A. Pembentukan lembaga atau organ negara. B. Pembagian kekuasaan atau kewenangan antar lembaga atau organ tersebut. Berikutnya yang C. Pengaturan hubungan kewenangan antar lembaga atau organ negara tersebut. Baiklah teman-teman, selanjutnya mari kita membahas tentang kedudukan, fungsi, dan tujuan dari konstitusi. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang kedudukan konstitusi. Konstitusi menempati kedudukan yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh The Founding Father, serta memberikan arahan dan pedoman bagi para generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang dipimpin. Selanjutnya kita masuk kepada fungsi dari konstitusi. Yang A. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. B. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. C. Fungsi pengatur hubungan antar organ negara dan warga negara. D. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara. E. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita masuk kepada tujuan dari konstitusi itu. Yang pertama adalah untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Dan yang ketiga, tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan. Dan yang keempat adalah untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya serta memberikan arahan kepada penguasa. Yang kelima adalah untuk mewujudkan tujuan negara tersebut. Baiklah sahabat-sahabat semuanya, yang terakhir kita akan membahas tentang supremasi konstitusi. Baiklah teman-teman, supremasi konstitusi dimaksudkan bahwa konstitusi dijadikan sumber tertib hukum yang tertinggi dalam suatu negara, atau disebut juga dengan the supreme law of the land. Oleh kerana konstitusi merupakan the supreme law of the land, maka untuk mengubah atau mengamandemen suatu konstitusi harus digunakan cara yang khusus. Baiklah teman-teman dan sahabat-sahabat semuanya, itulah video presentasi dari kelompok 7. Atas kebersamaan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.